Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum bacaan mim mati atau hukum bacaan mim sukun, ya. Ahkamul mimis sakinati, yang artinya beberapa hukum mim sukun, yaitu pada pembagian yang ketiga, yaitu idhar syafawi, ya, idhar syafawi. Sudah sangat familiar ya, idhar itu apa? Jelas ya, idhar syafawi. Sudah saya jelaskan pada pembagian hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa syafawi, kemudian idgham mutamatsilain, dan yang terakhir idhar syafawi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu idhar syafawi. Idhar menurut bahasa atau menurut lughah, ya, lughah itu bahasa, yaitu artinya terang atau jelas. Terang atau jelas, ini maksudnya cara membacanya ya, dan hukum hurufnya itu terang atau jelas. Kemudian syafawi, idhar syafawi, syafawinya itu secara lughah yaitu 2 bibir atau bisa disebut syafatain, ya, tempat keluarnya huruf pada 2 bibir, syafatain, makharijul hurufnya ya. Nah, ini kenapa kok bisa dibaca idhar syafawi? Ya, saya jelaskan karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali mim dan ba, ya, ini dan ba, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba itu masuk pada pembagian hukum bacaan tajwid, yaitu idhar syafawi, ya. Huruf hijaiyah ada 27, jadi dikurangi 2 mim dan ba, jadi ada 25 huruf masuk pada pembagian idhar syafawi, ya. Apa saja hurufnya, ya? Alif, ba masuk pada idhar syafawi. Ba masuk pada ikhfa syafawi. Alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya, ya. Karena apa? Mim masuk pada hukum bacaan tajwid idgham mimi. Kemudian kalau ba masuk pada hukum bacaan tajwid ikhfa syafawi, ya. Diingat-ingat, idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi itu ada 25 huruf. Dan bagaimana cara membaca idhar syafawi, ya, jika berada kita membaca Al-Quran? Dan cara membacanya yaitu dengan mim dibaca jelas sesuai makhrajnya, ya. Jadi mimnya tidak didengungkan, ya, tidak didengungkan, tidak ditasydidkan atau yang lain lah. Itu jadi dibaca jelas mimnya. Harus jelas mimnya, mim sukunnya harus jelas atau sesuai makhrajnya. Dan ingat ya, dibaca jelas tanpa berdengung. Kalau idhar syafawi dibaca jelas tanpa berdengung,
ya. Kemudian langsung saja masuk ke contohnya atau misalnya, yaitu ini saya kasih 5 contoh ya. Yang pertama yaitu contohnya mim sukun bertemu dengan huruf H. Ini mim sukun bertemu dengan huruf H. Membacanya fi amwalihim haqqun. Fi amwalihim haqqun. Fi amwalihim haqqun. Mim sukun bertemu dengan H, itu idhar syafawi, dibaca jelas tanpa berdengung. Mimnya jelas, hanya juga jelas, ya. Kalau versi contoh yang salah, fi amwalihim haqqun. Nah, itu salah. Itu berarti didengungkan. Fi amwalihim haqqun. Nah, itu salah. Langsung saja. Fi amwalihim haqqun. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu mim sukun bertemu dengan huruf jim atau ja. Am ja'alu, am ja'alu, am ja'alu. Nah, seperti itu, tanpa dengung. Kalau salahnya seperti ini, am ja'alu, am ja'alu. Nah, itu salah ya, jangan seperti itu. Cara membacanya am ja'alu, am ja'alu. Kemudian yang ketiga, contohnya mim sukun bertemu dengan huruf tha. Ka'amthali, ka'amthali, ka'amthali. Nah, seperti itu. Kalau salahnya seperti ini, ka'amthali. Nah, itu salah. Mimnya harus jelas tanpa dengung. Ka'amthali, ka'amthali. Nah, kemudian contoh yang keempat yaitu la'allakum tattaqun. Di sini saya contohkan mim sukun bertemu dengan ta. Dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. La'allakum tattaqun. Jangan la'allakum tattaqun. Itu salah. Yang benar la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jelas. Kemudian contoh yang terakhir yaitu bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan ta, ya, dibaca jelas. Jangan bima kuntum ta'malun. Jangan ditahan, jangan didengungkan, jangan ditasydidkan. Harus jelas. Bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.